siapkan hati kita mau siapkan tubuh, jiwa, pikiran kita boleh menyembah Tuhan, kita boleh mengagungkan Dia pada pagi hari ini. Sebab Tuhan baik, Dia sangat baik dan teramat baik bagi setiap kita. Kita boleh ada di tempat ini semua karena Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semua karena pemurahan Tuhan, kemurahan. Bahkan kita boleh sehat, kita boleh ada di tempat ini juga semua karena kebaikan Tuhan. Maka dari itu saya mengajak jemaat untuk boleh merendahkan hati datang pada Tuhan. Kita mau menyembah Dia lebih lagi. Haleluya Yesus. Kami mau datang kepadamu Tuhan dengan segala kerendahan hati kami. Haleluya. Mari menyembah Dia. Mari undang lawatannya. Mau menyembah Engkau Tuhan. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita satu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang di surga, yang bertahta di dalam kemuliaan-Nya yang kudus, kami mau datang kepadamu Tuhan dengan segala kerendahan hati kami, dengan segala kehausan jiwa kami akan Kau Tuhan. Biarlah Tuhan Kau boleh disenangkan atas pujian penyembahan kami, menjadi dupa yang harum dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Lawat kami setiap jemaat-Mu, sucikan dan kuduskan tubuh jiwa pikiran kami. Jemaat yang belum hadir Tuhan, kiranya Engkau juga hantarkan ke tempat ini. Boleh bersama-sama memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa kami yang datang tidak akan pulang dengan hal yang sama. Kami akan pulang dengan kemenangan. Kami akan pulang dengan sukacita daripada Tuhan. Sebab beban kami sudah kami tanggalkan di bawah kaki-Mu Bapa. Hadirlah Tuhan atas ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulai ibadah kami. Kami satukan hati kami. Siapa yang menyembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Hadirat-Mu ya Bapa.
Kami jemaat-Mu menyembah Engkau Tuhan. Kami jemaat-Mu mau meninggikan Kau Tuhan. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Lebih lagi kemuliaan untuk Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita di dalam hidup ini, kita mau nyenden siapa ya? Kadang pikiran kita itu bingung ya, kalau nggak ada Tuhan kita nggak tahu mau nyenden ke siapa. Kita andalkan manusia, manusia juga bingung. Jadi satu-satunya yang perlu kita andalkan, yang perlu kita senderkan urip kita, hati kita kepada Gusti Yesus. Amin. Amin. Mari kita pujikan pujian ini. Bapak Ibu Siregar enggak tahu artinya ya. Artinya kita itu harus bersandar pada Gusti. Amin. Apapun bahasanya pujian penyembahan kita untuk Tuhan. Amin. Saya mau ajarkan pujian penyembahan ini. Kalau saya bilang kaum wanita, nanti kaum wanita yang nyanyi. Kalau saya bilang kaum pria, nanti kaum pria yang menjawab. Amin. Bisa? Buat Tuhan Yesus bisa? Haleluya.
Gusti, ning sisi Gusti, ning sisi Gusti. Ning atiku, senenge uripku, ning sisi Gusti. Pasrahno atimu, pasrahno uripku, lan aja sumene marang pangertenmu dhewe. Ing salahku lakumu, ngapura Gustiku, lan aja sumene marang pangertenmu dhewe. Nyender ning sisine sapa, nyender ning Gusti Yesus. Nyender yo. Nyender ning sisine. Ayo cari temannya nyender. Nyender ning Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender. Nyender ning Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender. Nyender ning Gusti Yesus. Ayo cari temannya nyender yo. Nyender ning sisine sapa, nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning sisine sapa, nyender ning Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender. Nyender ning Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender. Nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning Gusti Yesus. Nyender ke siapa? Nyender ning Gusti Yesus. Haleluya. Jemaat saya boleh silakan untuk duduk. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pujian penyembahan dari kaum muda remaja. Mari waktu dan tempat saya persilahkan.
Haleluya, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Amin. Kita akan memberikan persembahan pertama. Petugas persembahan, mari saya persilakan. perlindungan kami. Sebab itu kami mau mengandalkan Engkau di setiap langkah kaki kami Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan firman yang sebentar akan kami dengar boleh memperkuat langkah kaki kami, boleh memperkuat iman percaya kami. Hamba-Mu Tuhan yang telah Engkau persiapkan, kiranya Engkau beri kuat kuasa supaya firman-Mu boleh tumbuh di dalam setiap hati kami Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menanti.
Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Hanya Engkau yang menjadi pusat di dalam kehidupan kami saat pagi hari ini Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang kami rindukan pagi hari ini Tuhan. Hanya Engkau yang ada di dalam hidup kami. Dan biarlah pagi hari ini Engkau berkarya dengan kuat kuasa-Mu. Nyatakan itu Tuhan di dalam hidup kami pagi hari ini. Sebab hati kami begitu haus. Jiwa kami begitu merindukan Engkau. Dan kami rindu Engkau nyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi pagi hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa pujian kami menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan kami mau duduk diam, menikmati-Mu lebih lagi. Roh Kudus, biarlah Engkau berkarya pagi hari ini. Urapi hamba-Mu. Apa yang Engkau taruh Bapa dalam hidup hamba-Mu, tidak akan hamba-Mu kurangi dan tidak akan hamba-Mu tambah. Hamba-Mu bukan apa-apa Tuhan. Sampai hamba-Mu mencuri kemuliaan-Mu. Tapi nama-Mu saja yang dimuliakan dan ditinggikan, diagungkan. Kuasa-Mu saja yang dinyatakan. Pagi hari ini kami rindu menikmati itu Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang menyelidiki setiap hati kami. Mari Roh Kudus, Engkau bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah, untuk pujian-pujian yang indah yang menguatkan kami. Kami mau duduk menikmati Engkau seperti Maria duduk di kaki-Mu dan menikmati yang terbaik yang datangnya daripada Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap menerima lawatan Engkau. Kami siap menerima kuasa-Mu. Kami siap dan kami siap saat pagi hari ini untuk kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami terima firman-Mu saat pagi hari ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Oleh karena kemurahan Tuhan, saya boleh ada berdiri di tempat ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Dan juga oleh kemurahan Tuhan, Bapak Ibu boleh hadir saat pagi hari ini. Puji Tuhan saudara. Saudara boleh menyapa kanan kiri saudara, belakang saudara, katakan Tuhan Yesus baik. Katakan saudara, sapa kanan kiri, Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Ya saudara, sapa dengan senyum yang termanismu. Haleluya, haleluya. Ya, puji Tuhan saudara. Ya, mari saudara kita belajar kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini. Ya. Kita buka di dalam 2 Raja-Raja Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat 2 dan 3. Dua Raja pasal yang ke-20 ayat 2 dan 3.
Ya, kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Tidak keberatan saudara berdiri dalam hadirat Tuhan ya. Kita baca firman Tuhan ya. Hitungan ketiga kita akan baca bersama-sama. Ya. 2 Raja 20 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. 2, 3. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ayat yang ketiga, 2, 3. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian inilah Hizkia dengan sangat. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara, yang selesai bisa ditampilkan ya. Saya beri tema saat pagi hari ini firman Tuhan adalah doa yang mengubah keputusan Tuhan. Saudara, berkali-kali saya menyampaikan bahwa doa itu bukan sesuatu yang asing bagi kita. Betul ya? Gak tahu kalau Bapak Ibu mendengar doa atau berdoa itu sesuatu yang asing bagi telinga Ibu atau bagi kehidupan Ibu Bapak yang hadir saat pagi hari ini, ya berarti perlu kembali ke sekolah minggu untuk diajari berdoa. Karena di sekolah minggu kami mengajari anak-anak itu untuk berdoa. Ya. Berdoa, memimpin doa yang kelas tengah, kelas besar, ya sudah berani tampil, kita ajar untuk berdoa. Ya di akhir ya kita berdoa bersama-sama, mendoakan orang tua, mendoakan sekolah, mendoakan teman yang sakit yang tidak datang, ya, yang berpergian dan sebagainya, yang malas, yang tidak pernah ke gereja, didoakan dan kita ajari itu. Ya. Doa bagi saya dan saudara, bagi orang percaya bukan sesuatu yang asing. Ya. Di luar sana saudara, ya, kita punya saudara sepupu, mereka juga melakukan doa dengan jam-jam tertentu dan begitu sangat menjalankannya itu sangat tertib, ya. Gak let, apa gak let bahasa Indonesianya itu ya? Gak gonggang-gonggang, ya. Masih gonggang-gonggang dengan waktu-waktu yang mereka yang sudah ditetapkan itu pasti ada. Ya. Belum lagi ditambah waktu-waktu yang lain. Ya. Saya cerita bahwa kami berhadapan dengan sekolah. Ya, di depan rumah kami setiap hari saudara, ya mereka diajari doa dengan kepercayaannya mereka. Aneh bagi orang Kristen, ya, kalau saya dan saudara yang ada di tempat ini doa suatu hal yang asing. Mungkin saudara mendengar firman Tuhan tentang doa beribu kali, ratusan kali, bahkan saudara sudah mengerti. Aku sengerti. Wis seru, ya. Ya. Saudara tahu arti doa, ya. Saudara pasti punya pemahaman tentang arti doa. Slide yang selanjutnya, ya. Saudara tahu arti doa, ya, kurang besar ini. Bisa dilihat ya saudara. Pada umumnya pengertian doa saudara-saudara tentang doa. Ada yang bilang bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Ya. Saudara tentu melakukan doa. Ada yang pagi hari ini tidak sempat berdoa sebelum ke gereja. Ada enggak? Ada? Ada yang enggak ngaku maksudnya. Ada enggak yang gak sempat berdoa hari ini berangkat kerja? Ada, ya. Ada yang gak ngaku ya. Ada mungkin saudara, aku berdoa tadi sebelum berangkat ke gereja, saya berdoa makan, ya. Berdoa toh, ya kan? Berdoa, pokoknya berdoa, wis gitu ya. Atau barusan ketika saudara ada di gereja ini bersama-sama
dengan saya berdoa. Ya, saudara mesti punya pengertian arti. Saudara melakukan doa, kalau saudara tak tahu artinya doa, ya sia-sia saudara. Ya, saudara melakukan sesuatu tapi tidak tahu artinya. Ya. Ini saya rangkum ada beberapa, ada banyak. Dan saudara masing-masing mempunyai pengertian atau arti doa sendiri-sendiri. Ini saya rangkum beberapa, banyak saudara, dengan dasar ayat Alkitab. Ya, saya cuplik satu-satu, banyak sebenarnya dasarnya saudara ya. Nafas hidup orang percaya. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Kalau saudara mempunyai pengertian bahwa doa itu nafas hidup orang percaya. Ya, kalau saudara nggak berdoa berarti saudara nggak bernafas. Ya, tetaplah berdoa selalu, terus menerus berdoa. Nafas itu kan terus menerus. Ya. Maka saudara doanya juga harus terus menerus. Kalau saudara punya arti berdoa bahwa nafas hidup. Enggak, saya berdoa itu 3 kali sehari. Kembali saya tanyakan, kalau itu doa itu nafas hidup, masa saudara bernafasnya cuma 3 kali? 1 sudah nanti siang, ya, pagi, malam nanti, ya nggak mungkin toh, karena nafas hidup saudara terus menerus. Ya. Yang kedua, ya, berbicara, atau Bapak Gembala biasanya menekankan bahwa doa itu bercerita kepada Tuhan, kepada Bapa, karena kita ini anak-anak, ya, kita ini anaknya Bapa, ya, kita bercerita, berbicara kepada Tuhan, ya. Saya cuplik ayat Alkitab Filipi 4 ayat 6, nyatakanlah segala sesuatu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita berbicara kepada Tuhan, keren loh saudara. Tidak ada yang di luar sana saudara. Ketika saudara berdoa itu saudara sedang berbicara sama Bapa. Saudara berbicara dengan Tuhannya saudara. Saudara lagi berbicara dengan penguasa hidup saudara. Keren saudara. Tapi nanti ada masalahnya saudara. Ya. Berdoa yang selanjutnya itu meminta, memohon kepada Tuhan. Ya, Matius 7 ayat 7 sampai 8. Mintalah, ya, carilah, ketoklah. Ya. Meminta atau memohon. Ya. Yang selanjutnya jembatan yang menghubungkan dengan Tuhan. Ya. Dasar ayat Alkitabnya Yohanes 14 ayat 13 sampai dengan 14. Mintalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan Yesus melakukan atau mengerjakan itu. Di dalam doa saudara yang saudara kerjakan, itu menjadi tanda bahwa saudara memiliki hubungan dengan Tuhan. Ya. Permasalahannya saudara punya pengertian tentang doa di dalam kehidupan saudara masing-masing. Ya. Permasalahannya, masihkah saudara berdoa? Ya. Masihkah saudara berdoa? Apakah saudara mengalami kuasa doa? Terus doa yang berkuasa itu yang seperti apa? Simpel saudara, doa cuma 3. DOA. Ya. Tetapi orang meremehkan yang namanya yang kecil-kecil 3, doa. Orang tidak mengerti kuasanya doa itu seperti apa, karena tidak mengalami kuasa doa. Tidak pernah mengalami kuasa doa. Tidak mendapatkan kuasa doa itu, sehingga meremehkan doa. Doa asal-asal, doa tidak sungguh-sungguh. Kenapa saudara? Karena menganggap remeh doa. Saya percaya dari sekian banyak yang hadir saat pagi hari ini, saudara pasti punya satu pengalaman pribadi dengan Tuhan.
saat saudara berdoa. Dan hari ini kita belajar dengan satu tokoh. Ya. Raja Hizkia. Kita belajar tentang kehidupan Raja Hizkia. Bagaimana kehidupan Hizkia sehingga dia mengalami kuasa doa. Doa yang dipanjatkan Hizkia. Doa yang mengubah keputusannya Tuhan. Saudara tahu bahwa kalau Tuhan sudah memutuskan, tidak ada yang bisa menggagalkan kecuali Tuhan sendiri. Ketika Tuhan memutuskan segala sesuatunya, ketika Tuhan memvonis segala sesuatunya, dia tidak bisa membatalkan, tidak ada yang bisa membatalkan kecuali dirinya sendiri, Tuhan sendiri. Di dalam perjanjian lama yang saya pelajari, ya, ada Musa yang begitu dekat dengan Tuhan, yang bisa ya seolah-olah membujuk Tuhan, ya, untuk membatalkan vonis kepada bangsa Israel ketika bangsa Israel menyakiti hati Tuhan. Dan salah satunya ini adalah Raja Hizkia. Saya senang dengan tokoh ini, saudara. Ya. Karena tokoh ini menjadi gambaran kehidupan saya dan saudara. Menjadi pengikut Yesus. Mengikut Tuhan. Ini kehidupannya Hizkia, saudara. Ya. 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 3 sampai 7. Saudara nanti baca ya kisah Raja Hizkia ini, saudara. Tertulis di 3 kitab. Ya. Di 2 Tawarikh. Ya. Pasal 29 mulai itu, saudara. Di kitab Yesaya juga, ya, pasal yang ke-37, mulai di situ, saudara. Nanti saudara baca di rumah, kisahnya, ya, luar biasa. Hari ini kita mau belajar secara, ya, sederhana. Kehidupan Hizkia. Hizkia itu dalam bahasa Ibrani artinya Yehizkiyahu. Saya enggak nulis, saudara, dengan bahasa Ibrani atau bahasa Yunani, karena saya takut salah. Kenapa, saudara? Ya, ada istri saya yang sekolah, ya, saya kan belum sekolah ke sana, saudara, ya. Ya, jadi saya enggak berani nulis di situ bahasa Ibraninya. Tapi ini saya kutip Yehizkiyahu, ya, dalam bahasa Ibrani. Yahu artinya Yahweh atau Allah yang menguatkan. Dalam bahasa Yunani, Hizkia itu Ezekias. Yahweh atau Allah adalah kekuatanku. Nama yang menarik, saudara. Kalau saudara punya cucu atau anak bisa dikasih nama Hizkia. Belum ada di sini ya nama Hizkia. Ya. Hizkia ini yang pertama, saudara. Dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Ya, 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 3 sampai dengan 7. Dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Yang selanjutnya dia percaya kepada Tuhan. Yang ketiga dia berpaut kepada Tuhan. Yang keempat tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Yang kelima berpegang pada perintah Tuhan. Inilah kehidupan Hizkia. Hizkia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan, berpaut kepada Tuhan.
tidak menyimpang dari jalannya Tuhan dan berpegang pada perintah Tuhan. Sehingga Tuhan menyertai Hizkia dan Hizkia dikatakan beruntung. Kehidupan Hizkia ya, yang begitu cinta Tuhan, yang begitu dekat dengan Tuhan. Saya tidak menjelaskan satu persatu karena poin saya tidak di situ. Ya, tapi ini loh kehidupan Hizkia. Tetapi apakah Hizkia yang begitu luar biasanya apakah Hizkia tidak punya masalah? Hizkia ini nyaris sempurna. Hizkia ini melakukan apa yang dilakukan Daud nenek moyang. Firman Tuhan katakan bahwa sebelum dan sesudah Hizkia tidak ada raja yang seperti Hizkia. Tuhan memuji Hizkia begitu luar biasanya. Apakah Hizkia tidak luput dari masalah? Firman Tuhan mencatat ini masalah yang dihadapi Raja Hizkia. Dia menghadapi Raja Salmaneser, Raja Asyur yang menyerang Samaria dan membawa bangsa Israel ke dalam pembuangan ke Asyur. Itu dua raja-raja pasal yang ke-18 ayat 9 sampai dengan 12. Masalahnya apalagi saudara, ketika Hizkia memerintah Yerusalem dikepung Sanherib Raja Asyur juga. Di dalam pemerintahan Raja Hizkia, ya, kerajaannya diserang, dikepung. Bukan hanya itu saudara. Ya. Dia ada dalam tekanan Raja Asyur. Di dalam tekanan Raja Asyur membebankan kepada Hizkia untuk memberi upeti berupa emas, perak. Tidak berhenti di situ saja saudara. Ya. Hizkia mengalami penghinaan. Dia direndahkan, dicemooh, dihina oleh Raja Asyur. Penghinaan yang begitu ya membuat Hizkia mengoyakkan pakaian, memakai kain kabung. Artinya nemen. Bayangkan saudara, yang sebelumnya bagaimana kehidupan Hizkia? Raja Hizkia kehidupannya tapi dia mempunyai masalah. Seringkali saya bilang bahwa kehidupan ini tidak luput dari masalah. Ya. Orang di luar sana juga punya masalah. Kita yang dekat dan setia kepada Tuhan juga tak luput dari masalah. Tapi yang luar biasanya, kita memiliki Tuhan yang setia. Kita memiliki Allah yang setia. Ketika kita menghadapi persoalan permasalahan yang diizinkan oleh Tuhan. Permasalahan yang timbul dari hidup kita sendiri. Kebodohan kita sendiri, kesalahan kita sendiri. Dia tetap Allah yang setia dan tidak dapat memungkiri dirinya sendiri. Tidak dapat memungkiri kesetiaan Tuhan. Dia tetap setia dan ada untuk saya dan saudara. Amin saudara. Haleluya. Ya.
Kan berarti saudara, wah, orang di luar sana juga jauh dari Tuhan yo, luput dari masalah. Saya yang dekat dengan Tuhan, setia dengan Tuhan, masalah itu juga datang bertubi-tubi. Oh, beda saudara, beda. Orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan, kalau menghadapi persoalan itu beda. Saya lihat wajah-wajah yang penuh sukacita. Meskipun saya tidak tahu beban apa yang ada dalam hidup saudara pagi hari ini. Ya, mungkin saudara harus membayar akhir bulan cicilan, ya, kreditan, ya, sekolah anak, ya, wayahe bayar bon-bonan di warung, toko dan sebagainya. Tapi saya lihat hari ini wajah yang penuh sukacita, wajah yang penuh kemenangan. Kenapa saudara? Karena ada Tuhan yang setia beserta dengan saya dan saudara yang menguatkan saudara. Ya. Banyak kesaksian saudara. Ya, saya sendiri saksikan diri saya sendiri bersama keluarga. Saya kira, ya, orang dunia melihat baik-baik saja, padahal bahasa saya gak ngerti, mulutnya susur ya, gak ngerti saudara ya. Orang lihat karena kami berserta dengan Tuhan dan Tuhan tidak meninggalkan kami. Saudara, tidak ada yang luput dari masalah. Tapi ada janji Tuhan yang luar biasa buat saya dan saudara yang setia. Ya. Seperti Raja Hizkia ini saudara. Ketika mendapatkan tekanan yang begitu luar biasa saudara. Ini loh saudara. Hizkia pergi ke rumah Tuhan untuk berdoa. Ketika dia menghadapi Raja Salmaneser dan Sanherib. Ya, penghinaan yang begitu berat. Ya, saudara dihina, saudara dicaci maki, saudara direndahkan. Nah, saya juga pernah mengalami hal itu. Saudara mungkin mengalami ya, tekanan. Hizkia ini ingat. Dia pergi ke rumah Tuhan. Untuk apa saudara pergi ke rumah Tuhan? Untuk berdoa. Pergi ke rumah Tuhan bukan untuk ngerasani. Pergi ke rumah Tuhan bukan untuk cangkruan. Pergi ke rumah Tuhan bukan untuk janduman. Ya. Pergi ke rumah Tuhan untuk berdoa. Saat pagi hari ini kita beribadah. Dalam ibadah ada doa. Ya. Dan dia menceritakan apa yang terjadi dan dialami. Ya. Dia mendapatkan surat penghinaan sebelumnya. Utusan dari Sanherib ini, saudara, menghina, merendahkan. Singkat ceritanya ketika Hizkia ini datang ke rumah Tuhan berdoa. Dan dia tunjukkan surat itu saudara kepada Tuhan. Singkat ceritanya Tuhan menjawab doa Hizkia. Loh saudara. Ada jaminan saudara yang setia kepada Tuhan. Ada jaminan ketika saudara melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Berpaut kepada Tuhan. Tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Berpegang pada perintah Tuhan. Saat datang berdoa kepada Tuhan. Tuhan menjawab. Yang luar biasa cara Tuhan menjawab doa. Tidak masuk nurul. Saudara ya. Gak masuk nurul. Ya maaf ada yang namanya nurul di sini. Gak ada ya. Gak masuk nurul. Di luar prediksi BKMG kalau bahasa sekarang. Kenapa saudara? Saat melawan tentara yang begitu besar yang mengepung Yerusalem. Tuhan menjawab dengan mengirim apa saudara? Malaikat Tuhan yang berperang. Membunuh pasukan Asyur 185.000 di perkemahan dan memulangkan Sanherib Raja Asyur itu. Di mana dia berjalan datang, di situ Tuhan memulangkan dia. Dengan berjalan kaki.
Dan pada akhirnya Raja Sanherib juga dibunuh oleh keluarganya sendiri. Bayangkan saudara, nggak perlu perang, nggak perlu angkat senjata. Ya, biasanya kan Tuhan kalau cerita sebelum saudara baca firman Tuhan ya, aku menyerahkan dia ke tanganmu, bawa pasukan, serang, habisi, kan gitu biasanya. Ya, itu yang tertulis toh. Tapi yang terjadi di Raja Hizkia nggak perlu berlelah-lelah, nggak perlu ngomong ke prajurit, siap no senjata, siap tombak panah, lembing, sebagainya, serang. Tuhan kirim malaikatnya, saudara. Ya, di situ nggak tertulis berapa malaikat. Mungkin satu malaikat itu cukup untuk menghabisi 185.000. Cara Tuhan di luar nurul prediksi BKMG. Ya. Gak berhenti di situ saja. Selanjutnya apa penderitaan yang dialami Raja Hizkia ini, saudara? Dia sakit hampir mati. 2 Raja-Raja 20 ayat 1. Ya, 2. Saudara. Tertulis di dalam Yesaya juga pasal 38 ayat 1 sampai dengan 22. Hizkia sakit hampir mati. Sakit apa saudara itu? Firman Tuhan menulis sakit barah. Barah itu seperti bisul. Lah ini barah atau bisul yang tidak sembuh. Saya coba cari referensi saudara. Barah ini semacam tumor atau kanker. Beban yang diderita Hizkia berat. Masalah yang dialami Hizkia berat. Dalam pemerintahannya sendiri dia harus menghadapi tekanan, hinaan. Dan dirinya sendiri dia mengalami sakit yang hampir mati. Ya. Dan saat Tuhan mengirim Nabi Yesaya untuk menjumpai Hizkia, katakan kepada Hizkia, pergiyo ke keluargamu, pamiton ke keluargamu bahwa engkau sakit, engkau akan mati. Tidak sembuh lagi, saudara. Ya kita tahu saudara, bahwa sakit tumor atau kanker itu sakit yang berbahaya. Tumor atau kanker ini berbahaya. Mungkin beberapa ada yang sembuh dengan pengobatan medis yang intens. Itu pun masih ada di stadium awal mungkin ketika dapat terdeteksi. Tapi pada umumnya saudara, pada umumnya dan saudara ketahui, bukan menjadi rahasia, ya. Saudara pasti ketahui orang yang sakit kena tumor atau kanker. Itu bagaimana saudara? Beberapa waktu lalu kami mengunjungi rekan hamba Tuhan, ya, yang juga divonis, ya, terkena di dalam hati. Ya. Sudah stadium lanjut saudara. Pengobatannya mahal. Gak bisa di kemo, harus beli obat. Kapan hari kami ketemu seorang yang kesana lagi, katanya masih sama. Semua mengalami persoalan besar atau kecil saudara. Ini hamba Tuhan yang setia loh, bayang saudara. Hamba Tuhan yang ada di pelosok yang begitu setia.
menghadapi persoalan. Dan Tuhan sendiri bilang, engkau, Hizkia, engkau akan mati tidak sembuh lagi. Saudara, kira-kira kalau itu terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, ya, sebagian besar pasti akan mengibarkan bendera putih, menyerah. Ya toh? Dokter pasti bilang, yang terbaik kami lakukan. Tapi semua kembali kepada tangan Tuhan. Biasanya kan seperti itu ya. Ya kayak di sinetron itu saudara ya. Ya, kalau saudara lihat sinetron, suka lihat sinetron. Ya. Ya. Kami serahkan, tapi memang kenyataannya memang seperti itu. Hizkia seorang raja, nggak mungkin dia nggak punya ahli-ahli kesehatan ya. Kalau zaman dulu kan tabib ya. Dia seorang raja ya. Tentu dia kumpulkan tabib di negerinya sendiri. Ya, bahkan mungkin dia cari tabib-tabib untuk menyembuhkan Hizkia. Tapi firman Tuhan dikatakan bahwa Hizkia ini sakit dan hampir mati. Dan sakit ini tidak 1-2 hari saudara. Ya. Almarhum Bapak Freddy itu ya, yang pernah besuk sebelum meninggal. Ya. Di pembuluh, di paru-parunya itu tidak sampai setengah senti. Kurang lebih 2-3 mili. Rekam mediknya itu dikasihkan ke saya baca. Saya masih ingat, gak berbahaya kok Mas ini, gak berbahaya. Gak berbahaya, kecil loh saudara. Ya, kalau saudara punya penggaris, saudara coba setengah senti ya, 1 senti ya loh. Kan kecil loh saudara. Itu gak sampai setengah senti saudara. Ya. Tubuh fisiknya gak kuat. Itu masih bisa dikemo, mau dikemo. Sudah Tuhan ambil. Saya masih bisa bertemu waktu itu di rumah sakit, dia bilang, tobat om, ya tobat. Ya. Latar belakangnya ya gelap, tapi ketika bersama dengan kami, dia bertobat. Ya. Dia bertobat. Dan banyak yang menyaksikan, istrinya, anak-anaknya, orang lain pertobatan beliau. Itu sakit parah, tumor atau kanker. Apa yang dilakukan Hizkia ketika Hizkia mengalami sakit dan Tuhan memvonis bahwa mati tidak sembuh lagi. Ini saudara. Apa yang dilakukan Hizkia saudara? Firman Tuhan ya menulis di sana. Yang saudara baca tadi saudara. Ya. Ayat yang kedua. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding. Dan ia berdoa kepada Tuhan. Hizkia memalingkan wajah ke dinding dan berdoa. Ya. Memalingkan wajah ke dinding dan berdoa. Dia mempunyai arti atau makna. Bahwa dia menutupi kepedihan, kesedihan yang dialami karena sakit. Setelah dia dibebaskan dari penderitaan, dari tekanan Sanherib Raja Asyur, dia harus mengalami secara pribadi dan ini tidak dirasakan oleh orang lain. Dia menutupi kesedihan dan kepedihan yang dialami. Dia menutupi kesedihan dan kepedihan yang dialami dari orang lain.
Yang dilakukan adalah dia berdoa. Dia memalingkan wajahnya ke tembok, ke dinding berdoa, saudara. Artinya dia mengambil waktu di dalam doanya. Dia tidak diganggu dengan orang lain yang melihat kesedihan dan kepedihan dan air mata. Dia mengambil kesempatan untuk berdoa dengan tenang dan dapat menyampaikan isi hati kepada Tuhan. Ini berbicara soal ketekunan di dalam doa. Dia memalingkan wajah ke dinding ini. Dia berdoa. Ada satu referensi yang saya dapat. Dia menghadap ke bait Allah, ke timur. Dia berdoa menghadapkan dirinya kepada Tuhan. Dia memfokuskan hidupnya kepada Tuhan. Saat dia mendengar vonis Tuhan tentang hidupnya. Ketika saudara mempunyai masalah yang berat. Contoh Hizkia ini, dia pergi ke rumah Tuhan. Dia enggak pergi kemana-mana. Dia pergi ke rumah Tuhan. Dia memalingkan wajahnya ke dinding dan berdoa. Fokusnya kepada Tuhan. Matius 6 ayat 6. Ya. Dia intim, privasi dengan Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang jadi curhatannya. Hanya Tuhan yang jadi harapannya satu-satunya. Dia tidak memikirkan kemana, apa, bagaimana. Satu, Tuhan menjadi fokus di dalam hidup Raja Hizkia ini. Dia menangis dengan sangat. Tentu saudara mendengar berita seperti itu secara manusiawi pasti akan sedih, pasti akan susah. Dan itu manusiawi. Ya. Itu hal lumrah yang dilakukan oleh Hizkia. Tapi tangisan Hizkia yang sangat ini mempunyai arti penyerahan diri dan kerendahan hati serta pertobatan yang dilakukan Raja Hizkia. Bayangkan Hizkia yang seperti itu baiknya. Ya. Dia menyerahkan diri dengan kerendahan hati dan tanda pertobatan. Hizkia menyadari mungkin ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan vonis bahwa Hizkia tidak akan sembuh lagi. Hizkia tidak bisa berkata-kata, hanya tetesan air mata yang menggambarkan kesedihan, yang menggambarkan betapa hancurnya. Dalam Roma 8 ayat 26-27. Roh membantu saat kita lemah dan saat kita tidak dapat berdoa dengan seharusnya. Roh itu yang menyampaikan keluhan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata kepada Tuhan. Jumat kapan hari saya memberikan firman tentang Hana yang mengalami kepedihan sangat. Sehingga ketika di rumah Tuhan tidak ada lagi kata-kata yang keluar. Karena kepedihan yang sangat, hanya tetesan air mata. Dan Imam Eli melihat seperti orang mabuk karena umak-umik berdoa. Ada kala beban saudara begitu berat sehingga saudara tidak mampu mengatakan di dalam doa saudara. Hanya tangisan, tetesan air mata yang keluar.
Tapi ada roh Tuhan yang ada di dalam hidup kita, yang menyampaikan keluhan, kesah-kesahan kita yang tidak terkatakan oleh mulut kita. Hizkia, dia berdoa, doa yang tulus dan sepenuh hati. Dikatakan, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia, dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Doa yang tulus dan sepenuh hati. Doa yang tidak bertele-tele. Hizkia berdoa dengan tulus dan sepenuh hati. Hizkia berdoa dengan iman. Dan ketika doanya disampaikan, doa yang tulus dan sepenuh hati itu didengar oleh Tuhan. Belum keluar dari kerajaannya, Tuhan berfirman kepada Yesaya, kembali bilang kepada Hizkia, aku mendengar doamu. Aku mendengar doamu. Saudara, dan kembali apa yang dilakukan Tuhan itu di luar nulur dan di luar prediksi BKMG. Bukan hanya didengar, dijawab oleh Tuhan, tapi Hizkia dibonusi. Berapa saudara? 15 tahun lagi, katakan bahwa engkau diberikan bonus 15 tahun lagi. Bayangkan saudara, Tuhan yang sudah memutuskan bahwa Hizkia mati dengan doa yang sederhana, yang tulus. Doa yang fokus kepada Tuhan. Dapat jawaban dan dapat bonus. Saudara, dia percaya dengan iman. Ketika dia mendapatkan kabar bahwa Tuhan merubah vonis, kalau hakim jaksa, ya, vonisnya manusia ini berubah-ubah. Ada mungkin saudara yang pernah berhubungan dengan itu. Selama ada di manusia bisa berubah, saudara. Sebelum masuk ke sana, sebelum masuk ke ranah pengadilan aja lo bisa dirubah. Manusia toh ya, bisa berubah. Keputusan yang dibuat manusia. Tapi keputusan Tuhan itu kalau iya. Tapi karena Hizkia ini begitu luar biasa. Hizkia tidak melakukan penyogokan. Nah, kalau di sini saudara mau kasusnya aman-aman, ya harus banyak, ya kasih sana kasih sini lolos. Ya, Hizkia ini nggak bisa Tuhan disogok saudara. Tapi Tuhan melihat ketulusan saudara. Tuhan melihat apa yang saudara lakukan, saudara kerjakan. Dan ketika Hizkia menerima pemulihan dari Tuhan, ini saudara yang luar biasa saudara. Hizkia itu tidak lupa sama Tuhan. Hizkia mendapat pemulihan dari Tuhan 15 tahun. Tuhan memberikan tanda kepada Hizkia, penyakit barahnya saudara sembuh. Ya. Yesaya disuruh berdoa memakai kue ara. Ya, saudara. Jajan saudara, kue ara. Kan di luar prediksi saudara, Tuhan menyembuhkan. Tuhan pakai kue ara itu, tempel no de barai hilang. Hizkia minta tandanya apa kalau saya dapat 15 tahun lagi dan disembuhkan. Bayang-bayangnya itu loh, mundur 10, maju 10, melewati saudara. Bayang saudara, nanti keluar saudara.
Saudara, ada sinar matahari, bayangin saudara iso mundur, iso maju dewe. Gak bisa ya mandek saudara. Ya itulah luar biasanya Tuhan menjawab itu dengan caranya Tuhan. Saudara tidak dapat memprediksi. Saya dan saudara tidak dapat memikirkan bagaimana cara Tuhan memulihkan. Cara Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa di luar saudara. Dan Hizkia ketika dipulihkan Tuhan, Hizkia tidak lupa dari Tuhan. Banyak orang kalau sudah ditolong sama Tuhan selali, macak lali. Ya, masih gak peduli lagi. Dia pergi ke rumah Tuhan. Wah. Dia pergi ke rumah Tuhan, saudara. Ya, dalam hukum Taurat ketika seseorang sudah mendapat pertolongan mujizat Tuhan, ya, dia harus pergi ke imam, dia harus pergi ke bait Allah untuk mempersembahkan persembahan syukur. Hizkia saudara, begitu luar biasanya ditolong Tuhan. Ini adalah kebenaran-kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan. Saudara tahu saat hari ini kebenaran tentang doa yang saudara kerjakan mungkin kemarin-kemarin doa saudara biasa-biasa saja. Doa saudara asal-asalan. Saudara tidak tahu dan tidak mengalami kuasa doa. Tapi hari ini kebenaran firman Tuhan saya sampaikan. Saudara harus mengalami yang namanya firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus tergenapi di dalam kehidupan saudara. Bukan saja saudara mengerti, tahu tentang kebenaran, tapi saudara mengalami kebenaran. Dan kebenaran itu adalah Yakobus pasal 5 ayat 6b. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doanya benar, orangnya benar dan yakin percaya dengan iman. Maka kuasa doa itu saudara bisa rasakan, saudara bisa alami. Tapi bagi saudara yang menyepelekan doa, saudara yang meremehkan doa, tidak akan pernah mengalami kuasa doa. Saya pastikan itu. Saya pastikan itu saudara. Karena saudara menganggap remeh doa. Gak penting doa itu. Yohanes pasal 15 ayat 7. Jika kamu tinggal di dalam aku, di dalam Tuhan Yesus, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kuasa doa saudara alami saat saudara ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman kebenaran itu saudara tahu, saudara kerjakan dan saudara hidupi. Itu terjadi dalam hidup saudara. Dan Matius pasal 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Apakah mau saudara doamu doa yang berkuasa? Mulai hari ini mungkin engkau sebelum-sebelumnya doa itu hal yang biasa. Katakan pada dirimu, doaku luar biasa. Doaku luar biasa. Doaku punya kuasa. Keputusan Tuhan yang mutlak yang tidak dapat diganggu, dapat dirubah. Apalagi nasibmu, maaf saudara. Apalagi masalahmu, kesusahanmu dan penderitaanmu. Mari hidup seperti Hizkia. Lakukan apa yang Hizkia lakukan. Kebenaran itu bukan hanya untuk diketahui, tapi juga dialami dan dikerjakan. Maka engkau akan mengalami kuasa doa. Dan pagi hari ini Tuhan ada dan siap untuk menjawab setiap doa dan seruanmu. Ingat saudara, doamu itu berkuasa. Apa menjadi bebanmu, persoalanmu hari ini? Ya. Contoh Hizkia. Engkau akan mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Di luar prediksi dan pemikiran.
dia bekerja melebihi apa yang kau doakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari firman Tuhan ini menjadi refleksi kita. Apakah kita masih berdoa? Bagaimana kita berdoa? Apakah kita mengalami kuasa doa? Hari ini Tuhan menjawab. Doamu doa yang luar biasa, yang mampu menggerakkan tangan Tuhan untuk menyelesaikan persoalan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan semuanya mungkin. Bagi manusia jalan buntu, bagi Tuhan ada jalan keluar. Saat engkau datang kepada Tuhan, mari seperti Hizkia datang kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Curahkan isi hati Tuhan dengan tulus, isi hatinya dengan tulus. Fokus kepada Tuhan. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Hari ini ada tangan Tuhan yang mau menjamah saudara. Doa melakukan Ada kuasa Tuhan yang akan dinyatakan pada dirimu. itu. Mari buka hati. Haleluya, haleluya. Mari berdiri dalam hadirat. Saat berdoa, Tuhan Haleluya. Ada tangan Tuhan dan kuasa Tuhan yang bergerak di antara kita pagi hari ini. Ya Tuhan yang sudah meluputkan Hizkia dan menyembuhkan Hizkia, Tuhan yang sama akan menjamah kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oh, haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang asal kau percaya kepada Tuhan. Hari Yesus berkuasa, tiada yang mustahil. Haleluya, haleluya. Ada kuasa Tuhan yang akan dinyatakan pagi hari ini dalam hidup. Ada kuasa Tuhan, ada tangan Tuhan yang sedang menjangkau. Firman Tuhan katakan, tangan Tuhan terulur untuk menjamah. Tangan Tuhan terulur untuk menolong. Ada tangan Tuhan dan kuasa Tuhan yang bergerak menolong. Adakah saudara punya beban persoalan yang berat, yang sampai hari ini beban itu membebani hidup saudara? Mungkin istri, anakmu, suamimu tidak tahu. Mari angkat tanganmu, kau yang berbeban berat. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Segala bebanmu, sakit penyakit, ekonomi, rumah tangga, atau apapun itu. Engkau yang punya beban yang berat yang tidak mungkin terkatakan,
yang mungkin tidak bisa engkau ceritakan, mari angkat tanganmu. Angkat tanganmu, engkau yang sakit percaya ada tangan Tuhan yang terlulur. Ada tangan Tuhan yang sedang bergerak menolongmu hari ini. Ada kuasa Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari datang seperti Hizkia berdoa kepada Tuhan. Mari nyatakan isi hatimu kepada Tuhan pagi hari ini. Dia ada di sini, siap menjamah melawat engkau dan menyatakan kuasamu. Yesus, haleluya, haleluya. Dia ada di sini. Mari kau datang dengan ketulusan hati. Mari kau fokus hanya kepada Tuhan. Fokus hanya kepada Tuhan. Mari. Dia mengerti setiap tetesan air matamu. Dia mengerti. Kuasa
Sulistio maju ke depan untuk memimpin di dalam doa. Ada yang tak mungkin bagimu, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, dengan percaya katakan Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus, sekali lagi katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkuasa. Mari berikan sorak-sorai, sorak-sorai untuk Tuhan kita. Yesus, haleluya. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Terima kuasa Tuhan, haleluya, haleluya. Yesus. Yang telah kau sampaikan Tuhan melalui pendeta Pak Theo Bapak Tuhan. Terima kasih Bapak, firman-Mu begitu indah Tuhan. Firman-Mu meneguhkan kami Tuhan untuk menjalankan kehidupan kami sehari-hari Bapak Tuhan. Ya Tuhan, agar kami selalu berdoa Bapak, karena berdoa mengubah keputusan Engkau Tuhan. Doa untuk menuju kebaikan Tuhan. Doa untuk mengatasi segala permasalahan yang kami hadapi Tuhan. Doa untuk orang yang percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Firman-Mu hari ini begitu indah Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan memberikan persembahan Tuhan untuk agar kami untuk memberikan yang terbaik untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa jasmani ini kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Jemaat saya persilakan untuk duduk. Terberkati dari firman Tuhan pada siang hari ini, amin. Kembali kita diingatkan untuk terus berdoa dan selalu berdoa. Sebab doa dapat menggetarkan hati Tuhan. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan kedua. Petugas persembahan, saya persilakan.